Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam video kali ini kita akan belajar mengenai soal-soal P3K atau CPNS khusus bagi formasi analis SDM aparatur. Dan juga soal-soal yang di-share di dalam video ini sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada tanggal 8 Februari tahun 2023 yang berisi tentang kisi-kisi CAT, yaitu yang pertama adalah terkait dengan arah kebijakan pembangunan SDM aparatur dalam perspektif rencana pembangunan nasional. Kemudian yang kedua, kebijakan pembinaan jabatan fungsional analis SDM aparatur. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan khusus atau kompetensi khusus, yaitu meliputi kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara, kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM strategik di sektor publik dan kerangka kerja serta implementasi human capital manajemen di sektor publik. Kemudian yang keempat adalah kerangka kerja dan implementasi manajemen SDM berbasis kompetensi di sektor publik dan manajemen SDM berbasis talenta di sektor publik. Kemudian yang selanjutnya adalah kerangka kerja analis desain pengembangan kelembagaan organisasi di sektor publik, tata laksana, reformasi birokrasi, dan pengelolaan zona integritas seluruhnya di sektor publik. Kemudian pengembangan kebijakan regulasi bidang SDM aparatur, serta yang terakhir adalah kerangka kerja standar dan proses pengelolaan pelayanan publik di sektor publik. Mari teman-teman semuanya, kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Undang-undang yang mengatur tentang ASN aparatur sipil negara adalah Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 5 tahun 2016. B. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 2013. D. Undang-Undang nomor 5 tahun 2011. Undang-undang yang mengatur tentang ASN adalah Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Soal yang berikutnya, pegawai ASN berdasarkan jenisnya terdiri dari A. PNS dan ASN, B. PNS dan P3K, C. P3K dan ASN, D. P3K dan P4K. Pegawai ASN berdasarkan jenisnya terdiri dari dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil dan PPPK. Soal yang berikutnya, profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah disebut dengan A. Buruh, B. Pegawai, C. ASN, D. PNS. Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah disebut dengan ASN. Soal berikutnya, gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi merupakan A. Hak PNS, B. Hak P3K,
C. Kewajiban PNS. D. Kewajiban P3K. Gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi merupakan hak bagi P3K. Soal yang berikutnya, pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang serta melaksanakan tugas pemerintahan disebut dengan A. PNS, B. ASN, C. Pegawai, D. P3K. Pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang serta melaksanakan tugas pemerintahan disebut dengan P3K. Soal yang berikutnya, di bawah ini yang merupakan asas manajemen ASN kecuali A. Keseimbangan, B. Proporsionalitas, C. Kepastian hukum, D. Keterpaduan. Asas manajemen ASN kecuali keseimbangan. Soal yang berikutnya, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa merupakan A. Kedudukan ASN, B. Fungsi ASN, C. Pengertian ASN, D. Peran ASN. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa merupakan fungsi dari ASN. Soal yang berikutnya, peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil adalah A. PP nomor 54 tahun 2010, B. PP nomor 55 tahun 2010, C. PP nomor 56 tahun 2010, D. PP nomor 53 tahun 2010. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin PNS adalah D, yaitu PP nomor 53 tahun 2010. Soal berikutnya, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen PNS atau pegawai negeri sipil adalah peraturan pemerintah nomor A. PP nomor 11 tahun 2017, B. PP nomor 12 tahun 2017, C. PP nomor 13 tahun 2017, D. PP nomor 14 tahun 2017. Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil adalah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Soal berikutnya, setiap ucapan, tulisan, ataupun perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja, disebut dengan A. Disiplin, B. Peraturan disiplin, C. Kebijakan disiplin, D. Pelanggaran disiplin. Jawaban yang tepat adalah D. Pelanggaran disiplin. Soal berikutnya, manajemen P3K diatur oleh A. Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2018, B. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2018,
C. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018. D. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Manajemen P3K diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Soal berikutnya, salah satu kedudukan ASN adalah A. Sebagai aparat birokrasi yang mendapatkan tunjangan. B. Sebagai pelaksana langsung harian. C. Sebagai pegawai yang mendapatkan gaji dan pensiun. D. Sebagai unsur aparatur negara. Salah satu kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara. Soal yang berikutnya, hak cuti tahunan tidak berlaku bagi ASN yang berprofesi sebagai A. Dokter, B. Guru, C. Pengacara, D. Widyaswara. Ya, hak cuti tahunan tidak berlaku bagi ASN yang berprofesi sebagai guru. Soal yang berikutnya, sistem merit dalam manajemen ASN dibangun oleh 3 komponen utama kecuali A. Kinerja, B. Kompetensi, C. Kualifikasi, D. Nasionalisme. 3 komponen utama dalam manajemen ASN kecuali nasionalisme. Soal yang berikutnya, 3 jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang ASN adalah sebagai berikut kecuali A. Kompetensi akademik, B. Kompetensi teknis, C. Kompetensi manajerial, D. Kompetensi sosial kultural. 3 jenis kompetensi yang perlu dikuasai oleh seorang ASN kecuali kompetensi akademik. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini dulu belajar kita terkait soal analis SDM aparatur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, dan komentarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.